Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di waktu duha yang penuh barakah kita bisa berkumpul bersama untuk mencari berkah. Untuk mencari berkah. Berkah itu kalau dicarinya tidak di tempat seperti ini, lantas mau cari berkah di mana lagi? Ya, mau cari berkah di mana lagi? Masa kita mau cari berkah di tempat-tempat yang seperti itu? Kan ya nggak mungkin. Kalau mau cari berkah ya di tempat zikir, mau cari berkah di tempat ilmu, mau cari berkah di tempat di mana di situ diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak semua orang punya rasa pengen dapat berkah. Bahkan zaman sekarang ini kalau ada orang sekolah ditanya, pengen apa? Biar pinter, biar gampang cari duit. Ya, biar pinter, biar gampang cari duit. Ada lagi orang kerja ditanya, kenapa kerja? Biar dapat duit, biar bisa beli rumah, biar bisa beli ini dan beli itu. Tapi kalau ada orang sekarang ditanya, kenapa kamu sekolah? Biar dapat berkah, sebab saya disuruh orang tua saya, nurut orang tua. Kenapa kamu ke pondok pesantren nyantri? Cari barokah. Kenapa kamu kerja di sana? Cari berkah. Jawaban seperti ini sudah semakin langka, semakin sulit didapatkan. Bahkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dulu kalau kita pulang dari pengajian, itu makanannya namanya, apa namanya? Berkatan, betul ya? Sekarang kalau pulang dari pengajian, makanannya namanya snack-an. Bawa snack enggak? Bawa snack enggak? Kotaannya mana? Kotaan snack-an. Enggak kesebut berkatan. Ya, berkatan itu tidak tersebut. Ini suatu penurunan makna kehidupan yang luar biasa. Sehingga seakan-akan berkah itu udah nggak penting lagi. Seakan-akan berkah udah nggak penting lagi. Bahkan nama-nama barokah itu semakin sulit ditemukan. Kalau dulu kita ketemu warung namanya warung barokah, masih banyak. Ya, toko barokah masih banyak. Tapi toko sekarang, warung sekarang pakai nama barokah takut nggak laku. Kenapa? Kuno. Tidak modern. Ngasih anak berkah itu semakin sedikit. Dulu banyak anak perempuan namanya barkah. Biar barokah. Tapi sekarang semakin sedikit. Ini semua terjadi karena kita nggak paham apa itu artinya barokah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah saya mau minta ilmu dari Allah Ta'ala untuk menjelaskan arti barokah. Siap mirengaken boten? Siap ngaos boten? Nah, kalau siap belajar, maka handphonenya ditaruh, nggak usah motret-motret, kecuali yang nyoteng ya. Nah, nggak usah motret-motret, nggak usah kirim pesan WhatsApp, nggak usah. Ya, niat cari ilmu. Karena kasratul harakah tuzilul barakah. Banyak obah di majelis itu menghapuskan berkahnya majelis.
Ya, menghapuskan berkahnya majelis. Dahulu para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diikuti generasi setelahnya sampai generasinya para habaib dan para kiai zaman Mbah Hasyim Asy'ari, ya para kiai zamannya Yai Khalil Al-Bangkalani, para habaib zamannya Habib Muhammad bin Thahir Ba'abud dan seterusnya rahimahumullah. Itu kalau di majelis duduk anteng, obah saja nggak berani, gerak saja nggak berani. Kenapa? Takut nanti barokahnya ujul. Tahu burung itu kalau di pohon bertengger, kita mau yang berburu itu ya, mau nembak kan mesti yang ngomong ojo nganti miber, betul ya, jangan sampai burungnya terbang. Itu kalau ada yang usrek, yang berburu itu khawatir ojo usrek, nanti burungnya dengar, burungnya terbang. Baru mau dapat burung saja nggak berani usrek, nggak berani gerak. Lah kita ini pengen barokah, umyeknya luar biasa. Allahu Akbar. Obahnya luar biasa. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau cari ilmu duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW seakan-akan ka'anna ala ru'usihim at-thair, seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang bertengger, saking tegaknya dan tidak bergerak, seakan-akan ada burung yang bertengger. Itulah sifat majelisnya sahabat. Nah kalau majelis kita pola kakek nobah, tidak tahu nih majelis siapa nantinya. Jadi yang kita contoh siapa? Kalau kita mau contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, contoh para sahabat, contoh para aulia ussolihin, maka kita harus bisa menjadi manusia yang sakinah, tenang. Makanya malaikat yang datang di pengajian itu namanya bukan malaikat rahmat. Tanazzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah. Siapa as-sakinah? As-sakinah memang artinya ketenangan, tapi itu nama kelompok malaikat khusus yang bawa rahmat di pengajian. Malaikat yang khusus bawa rahmat di pengajian, nama malaikatnya kelompoknya as-sakinah. Malaikat sakinah. Malaikat tenang ini hanya akan turun kepada kelompok orang-orang yang tenang. Kalau orang yang nggak tenang, malaikatnya nyingkir. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu. Ya, Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu ketika membaca Al-Qur'an, kemudian kudanya itu polah. Karena kudanya ada di dalam kamarnya. Saking sahabatnya Kanjeng Nabi SAW itu hidupnya memang ya pas-pasan, gak punya kandang kuda. Jadi kandang kuda sama kamar tidur jadi satu. Kuda dan majikannya tidur bersama. Ini di zaman sahabat. Nah, saat ngaji, tiba-tiba kudanya loncat-loncat kakinya. Maka sahabat Usaid radhiyallahu taala anhu menghentikan ngajinya karena takut nanti anaknya yang namanya Yahya keinjak kuda. Beliau curiga, kenapa kudanya kok loncat-loncat? Karena kuda itu punya pendengaran yang luar biasa. Tahu kalau ada maling itu kuda bisa tahu. Kalau ada bencana alam kuda juga bisa tahu. Karena punya pendengaran yang lain dari manusia. Maka beliau keluar cari. Jangan-jangan mau ada bencana alam atau mau ada pencuri, dicek. Ternyata ketika dilihat di luar, itu di langit ada cahaya yang naik ke atas terus hilang. Subuhnya lapor kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ketika mendengar seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair." Wahai Usaid bin Hudzair, ayo baca terus. Seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi berada di rumahnya Usaid bin Hudzair di malam ketika lagi baca Al-Quran. Jangan berhenti, lanjutkan, baca terus. Tilkas sakinah. Itu malaikat sakinah yang turun karena senang mendengarkan indahnya bacaan Al-Quranmu. Kalau kamu teruskan, besok pagi hari masyarakat akan melihat malaikat terang-terangan dengan bola matanya langsung. Masya Allah, itu barokah. Ya, kalau tidak kakean obah.
Tapi kalau obah pola kudanya naik-naik gitu ya, malaikatnya minggir. Malaikatnya nyingkir. Memang seperti itu aturannya. Karena itu kalau kita lihat kisahnya orang-orang Semedi, ya baik yang kenal Allah maupun yang gak kenal Allah, syaratnya dapat sesuatu buat orang yang bertapa Semedi tidak boleh obah. Nah, saya ini heran, kita ini Muslim diajarkan yang namanya tumak ninah, gak boleh bergerak, diajarkan namanya khusyuk, betul tak betul? Tapi tempat yang paling banyak obahnya justru di dalam masjid. Ngaku. Leres apa mboten leres? Di dalam masjid, polanya luar biasa. Yang sholat mainan jenggot ya banyak. Ada atau enggak ada? Yang sholat sambil baca merek Wadimor di depannya, dibaca. Atlas gajah duduk ya, dibaca. Yang sholat sambil mainan kok kopiah, sebentar dibetulkan kopiahnya, sebentar dibetulkan kopiahnya. Ada atau enggak ada? Ada. Yang sholat tiba-tiba bajunya digerak-gerakkan, yang rukuk kemudian i'tidal ngepir. Banyak atau enggak banyak ini? Banyak. Di dalam masjid ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala kok seperti itu. Padahal orang-orang yang lain itu kalau kita lihat, mungkin jenengan nate mungkin loh ya, pernah lihat Saulin tuh ya, yang tasbihnya gede-gede itu. Saulin tuh ya. Saulin aja nggak bingung pamer tasbih, kok jenengan pamer tasbih bingung. Ke mall bawa tasbih kok nggak pantas ke mall bawa tasbih. Saulin bawa tasbih ke mall ya nggak jadi masalah loh. Bangga dengan tasbihnya. Jenengan Muslim mau bawa tasbih kok nggak bangga, kok tambah nanti dikira kuno, dikira soalim ya. Alhamdulillah kalau dikira soalim, mugi-mugi dados alim betul nanti. Amin Allahumma amin. Dikira soleh, alhamdulillah nanti jadi soleh betul. Karena prasangka baiknya orang itu jadi doa. Itu Saulin itu kalau udah duduk bersila seperti patung, gak gerak. Sementara kita kalau duduk bersila, kakinya obah ratusan kali. Kenapa begitu? Gelinggingan, Bib. Kesemutan, Bib. Enggak sehat, Bib. Bukan masalah itu, masalahnya nggak paham. Cari apa? Kalau paham cari apa, walaupun gelinggingan nggak akan obah. Walaupun kesemutan akan bertahan. Contohnya, nggak usah jauh-jauh ahli zikir yang ahli. Saya pernah mau berangkat pengajian, ikut GPS, tersesat ke jalan yang benar. Ikut GPS, tersesat ke jalan yang benar. Jalannya betul, tapi lewat kampung. Saya heran kenapa nih kok sampai dimasukkan sama Allah Ta'ala lewat kampung-kampung nih. Nggak mungkin sia-sia. Sampai mentok itu mobil saya nggak bisa lewat. Jadi saya telepon panitia karena udah deket, tolong dijemput naik motor. Saya bonceng naik motor. Di situ ternyata ada tempat lomba pancingan. Pancingan. Saya kaget itu. Karena orang-orang yang mancing itu orangnya ada 100 misalnya, itu duduk tidak saling berbicara, khusyuk dengan pancingnya. Betul atau betul? Khusyuk dengan pancingnya. Nah ini kelihatannya ada tim pemancing di sini yang biasa mancing dia. Khusyuk dengan pancingnya, nggak bergerak. Gara-gara apa? Pengen dapat ikan, takut nanti ikan yang nggak ngambil umpan, iya, takut ketahuan ini umpan, maka dia siap tidak obah 5 jam, 10 jam, nggak jadi masalah. Semakin mampu nggak bergerak, semakin merasa dirinya hebat. Padahal ento iwak dapat ikan. Setelah itu ikannya juga nggak dibawa pulang, biasanya dikasihkan orang, iya kan? Dikasihkan orang. Kepuasannya dapat ikan. Lah kita mau dapat barokah kok suruhan tengkuang gairah. Suruh diam tuh kok susahnya luar biasa. Kadang-kadang waktu udah khusyuk diam, mulutnya mulai gatel, mulai jawil sebelahnya. Piye omah mundi, masya Allah. Ini ustadznya ceramah, kiainya ceramah, habibnya ceramah. Ini di sebelahnya ditanya rumahnya di mana. Ngobrol sendiri.
Gimana kabarnya? Nanti tanya kabar nanti, tanya rumah nanti, tanya sesuatu nanti. Selesai majelis ngobrol 5 jam gak jadi masalah. Waktu majelis niat betul cari barokah. Jaga tubuh kita, jangan banyak gerak. Ya kecuali kalau memang gak kuat betul, baru ganti posisi. Tapi latihan, ya harus bisa. Jangan kalah sama yang ahli mancing. Masa kita santri kalah sama pemancing? Naudzubillah min dzalik. Masa kita ini guru kok kalah sama orang yang cari ikan? Naudzubillah min dzalik. Karena itu disifatkan orang-orang soleh kalau di majelisnya betul-betul tidak ada gerakan. Ini kalau saya baca kisah-kisahnya beliau-beliau rahimahumullah itu ya, di majelisnya nggak ada gerakan. Maka yo pantas keluar dari majelis jadi wali, keluar dari majelis dapat ilmu, keluar dari majelis wajahnya berubah. Pantas. Kenapa? Karena nggak ucul, berkahnya nggak lepas, nempel, nancep, nggak pindah kemana-mana. Kenapa? Orangnya diam, tidak bergerak. Nah ini syarat untuk mendapatkan berkah di pengajian. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diam? Karena itu dalam hadis disebutkan kuna aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kamu yang pertama orang yang alim, orang yang berilmu. Yang kedua muta'alim, itu santri ngenger tinggal sama kiai, tinggal sama habib di pondok, itu namanya muta'alim. Muta'alim ini bukan jenengan, jenengan belum kelompok muta'alim sepuroni pun enggak kata ya, belum kelompok orang cari ilmu, belum. Yang namanya cari ilmu itu syaratnya harus tinggal sama guru. Enggak tinggal sama guru belum masuk kelompok muta'alim, orang yang betul-betul cari ilmu. Habib punya dalil, turah-turah dalilnya, terlampau banyak dalilnya. Sebutkan satu habib yang saya bisa mantap pegangnya. Oke. Kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran kita baca bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mau berguru. Yang pertama ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa pergi ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, mau belajar sama Nabi Syu'aib. Nabi Musa harus tinggal sama Nabi Syu'aib alaihissalam sampai dinikahkan dengan putrinya. Itu syarat untuk tinggal 8 sampai 10 tahun. Yang kedua ketika Nabi Musa udah jadi orang yang paling alim di Bani Israel, Nabi Musa jadi rasul yang udah mengalahkan Fir'aun. Maka ada orang yang tanya, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa dengan jujur menjawab, tidak ada, aku yang paling alim. Ini jawaban jujur, bukan jawaban sombong, sesuai dengan kemampuan beliau mengukur dirinya dan yang ada di sekitarnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Ta'ala karena lupa mengucapkan wallahu a'lam. Ini menurut ilmuku, tapi menurut ilmu Allah saya nggak tahu. Nabi Musa lupa mengucapkan itu, sama Allah Ta'ala ditegur. Ada hambaku Khadir yang nggak dikenal orang, nggak ada orang tahu. Satu hambaku tinggal di pertemuan 2 laut, beliau lebih alim dari kamu. Maka lihat Nabi Musa alaihissalam ketika diberitahu ada yang lebih alim, beliau pengen jadi santrinya, beliau pengen jadi muta'alim, pengen jadi orang yang belajar. Padahal pangkatnya Rasul yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Kalimullah. Kadang kita ini nyantri 7 tahun, nyantri 10 tahun, jadi ustadz 20 tahun, jadi ulama 30 tahun. Naudzubillah min dzalik. Datang di suatu majelis, kita merasa ilmu kita udah banyak, nggak perlu mendengarkan ucapan orang lain. Ini kesombongan yang tidak pernah diajarkan oleh ulama manapun. Ulama yang sejati, orang yang jadi santri yang sejati, dia akan berusaha mencari ilmu dari Allah Ta'ala, dan Allah akan sampaikan ilmu lewat lisan siapapun. Maka Nabi Musa berangkat cari Nabi Khadir alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam sampai akhirnya ketemu. Ceritanya cukup panjang. Singkat cerita, apakah Nabi Musa ngomong begini? Nabi Khidir, tolong ilmunya bawa sini, mau saya download. Enggak. Atau Nabi Musa di kampungnya ngomong sama Allah, ya Allah, saya kan Rasul. Khadir ini kan pangkatnya di antara Nabi atau Wali. Kalau nggak Wali ya Nabi, kalau nggak Nabi ya Wali. Toh tetap pangkatnya di bawah saya. Pangkatnya di bawah saya. Udah, Khadirnya suruh ke sini saja. Ya, suruh ke sini saja. Biar nyampaikan ilmunya kepada saya. Mubaligh, sampaikan ilmu kepada saya. Enggak, Nabi Musa paham. Al-ilm bita'allum. Orang mau dapat ilmu harus belajar.
Maka Nabi Musa cari gurunya, ketemu gurunya, kalimatnya apa ketika gurunya itu musir. Gurunya tidak terima Nabi Musa alaihissalam. Kamu nggak akan sabar bersama aku, pulanglah udah, nggak sabar, nggak usah belajar. Nabi Musa tidak menyerah alaihissalam. Beliau berkata, hal attabi'uka, boleh nggak saya ngenger sama jenengan? Ikut, ngintil terus, kemanapun kamu pergi, aku akan ngikuti di belakangmu. Boleh nggak saya seperti itu? Kalau boleh, nanti kalau ada waktu, ya saya diajarin dikit-dikit. Kalau ada waktu, petunjuk yang Allah berikan kepadamu, ilmu yang Allah berikan kepadamu, nanti ajarkan kepada saya. Saya tak ikut dulu. Ngenger, ini namanya muta'allim. Makanya Nabi Musa mencari ilmu sampai akhirnya diberhentikan oleh gurunya. Baru Nabi Musa pergi, baru pulang ke kampung halamannya ketika gurunya memberhentikan. Kuna aliman atau muta'alliman. Yang ketiga, mustami'an, pendengar. Nah, ini pendengar nih, ini yang hadir-hadir nih. Pendengar. Datangnya cuma setahun sekali. Pendengar. Datangnya seminggu sekali. Ya, itu namanya pendengar. Ikut pengajian rutin seminggu sekali, bagus. Tapi makomnya makom mustami. Jangan ngelunjak. Saya santri mondok di mana kamu? Siapa gurumu? Ngenger sama Pak Yai bagian apa? Ngosek WC enggak kamu? Kamu bagian nyapu ngepel enggak? Enggak, saya cuma datang di pengajiannya Pak Yai seminggu sekali. Oh bukan santri kamu, belum masuk makom muta'alim. Makomnya mustami', pendengar. Nah, namanya aja makom pendengar. Makom pendengar itu ya harus mendengarkan. Orang yang betul-betul mendengarkan akan dapat sesuatu. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, dia akan dapat sesuatu. Dalilnya, nanya dalil lagi. Zaman sekarang ini orang sering dikit-dikit minta dalil. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, diam dan dengarkan Al-Qur'an tersebut. Kamu tahu artinya, enggak tahu artinya, tahu tafsirnya, enggak tahu tafsirnya. Pokoknya asal kamu mau diam dan mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan, la'allakum turhamun. Pasti kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujarrad diam, hanya diam, langsung dapat rahmat. Nah, kalau udah rahmat turun itu bolonnya katut semua. Assalamualaikum warahmatullahi, lanjutannya apa? Wabarakatuh. Jadi kalau rahmat itu datang, berkah ikut. Rahmat datang, berkah ikut. Bukan satu, wabarakatuh, dan berkah-berkah dari Allah Ta'ala. Nah, kelompok yang berikutnya adalah kelompok YouTubers. Ya, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu kelompok muhibban, pecinta, followers, subscriber. Itu kelompok pecinta. Karena pecinta ini nggak punya jadwal rutin, pokoknya muncul style. Seneng aja, bantu nge-share. Iya, muhibban. Ini kelompok pecinta. Ini diperintah Nabi SAW. Jadi kelompok pecinta. Pecinta. Kalau nggak bisa rutin datang ke pengajian offline, maka kamu hadir secara online. Bukti itu cinta. Muhibban lahum, mencintai ulama, mencintai santri, mencintai mustami'. Ini namanya pecinta. Termasuk kelompok pecinta adalah yaitu Banser dan kawan-kawannya, itu pecinta. Satgas itu pecinta. Kenapa? Menertibkan majelis. Ya, majelisnya jadi aman, majelisnya jadi lancar, ya. Polisi yang membantu menertibkan lalu lintas biar majelisnya berjalan dengan baik. Lurah, camat yang menjadikan acara itu terselenggara dengan perizinannya bagus. Orang-orang yang punya duit mengeluarkan hartanya, memberi makan orang yang hadir di majelis, membantu majelis, bantu pondok dan lain sebagainya. Ini muhibban. Ini kelompok pecinta. Kelompok ini pecinta ini pasti untung. Kenapa? Dan ini agak nyebelin kelompok pecinta ini. Modal nggak seberapa, untung besar. Kelompok pecinta ini nyebelinnya di situ. Modalnya sedikit, untungnya besar. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta." Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Modalnya cuman jadi juru parkir pengajian karena cinta, tiba-tiba di akhirat kumpul sama kiainya.
Kan ya curang ya. Yang tahajud Pak Yai, yang ngajar Pak Yai, ya dia juru parkir. Tiap hari cuma ngatur parkir, tapi karena cinta sama Pak Yai ini, biar nanti tamu-tamunya Pak Yai enak. Saya jaga motornya, saya jaga mobilnya, saya jaga sandalnya. Kan parkir sandal juga ya. Seperti tadi, sandal mau parkir dikasih nomor. Ya biar apa itu? Biar sandalnya tidak ketukar. Ngatur seperti itu. Ini bagian dari kelompok pecinta. Kan modalnya cuma sedikit. Sementara saya kan modalnya banyak. Dari Solo saya nyupir, betul kan ya? Sampai di sini langsung duduk ngajar, nanti pulang nyupir lagi. Lah yang tadi bagian sandal cuma bagian nyimpen no sandal. Tapi cinta, muhib. Hasilnya apa? Di akhirat mau tidak mau harus katut sama kelompok ulama, kelompok santri. Kan ya rodok nyebelin. Wong sugih, Masya Allah, datang pengajian nggak pernah, nggak sempat, sibuk bisnis, meeting sana, meeting sana, meeting sana, ada pertemuan bisnis sana, nggak sempat. Telepon sama Pak Yai, Yai, sepurunipun ingkang kathah, saya tuh pengen belajar, pengen hadir pengajian, cuman nggak pernah sempat. Saya sempatnya itu yang wajib-wajib saja, Yai. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan tuh saya jalankan. Tapi kalau datang-datang pengajian saya nggak sempat. Ya mudah-mudahan uang saya sempat, Yai. Dan saya pokoknya acara Pak Yai, pengajiannya, pondoknya, saya nggak bisa bantu banyak-banyak. Cuman 10 miliar tiap tahun. Wah, Masya Allah, ini swarga cepet itu. Muhibban, itu pecinta. Pecinta itu kan berkorban untuk kekasihnya. Awang sugih kok, Yai, moga-moga jenengan selamat. Enggak pantas. Bukan makomnya ya, itu selamat itu doanya muslim ketemu muslim. Assalamualaikum. Udah, standar itu. Muslim ketemu muslim. Kalau yang namanya orang kaya, muhibban, maka ketemu ulama, ketemu orang yang sakit, tetangganya, bukan doanya simpen di rumah. Orang nggak tahu kamu doakan. Orang nggak ngerti kamu doakan. Doamu akan kabul. Tapi kalau kamu punya duit, jadilah pecinta. Tetanggamu butuh duit, dumen. Dulurmu butuh duit, jangan dinasehati. Mangkane to kerja sing tenanan. Nah, wong saudaranya butuh duit kok dikasih nasihat. Nasihat bagiannya Kiai sama Habib. Orang kaya bagiannya bukan nasihatin tapi muhibban, nyah. Nah, ini jatahnya orang kaya. Aparat negara, Masya Allah, Pak Polisi, Pak TNI, cinta itu sama yang namanya ilmu. Belum yainya sowan sudah moro semua. Yai, pokoknya Yai punya acara, kami akan backup, kami akan dukung, kami akan kirim tim, kami akan atur lalu lintas. Sehingga nanti orang yang mau ke rumah Pak Yai nggak bingung rumahnya di mana. Masya Allah, ini modalnya cuman begitu. Tapi ya tadi langsung katut minal katutin anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang engkau cintai. Sugih ento, juru parkir ento, keamanan ento semua. Nah ini ada satu lagi yang nggak modal sama sekali. Apa itu? Juru share-sharean, ahli nge-share. Ada fawaid. Ini Habib Novel lagi online di YouTube-nya, lagi ngajar di Nganjuk, online di YouTube ngajar di Nganjuk. Dia tahu ada linknya, share. Wah, mudah-mudahan ada yang mau lihat, share. Modalnya nge-share, pulsa nunut pakai wifi. Keterlaluan kan ya? Nggak modal, share. Di akhirat anta man ahbabta, kamu kok nge-share kenapa? Cinta, ya wes katut, enak tuh ya. Ajib. Wala takunil khamis fatahlik. Sabda Nabi Muhammad SAW, jangan jadi kelompok yang nomor 5 ini. Kelompok nomor 5 ini tidak usah kamu urusi, karena Nabi udah ngasih informasi, fatahlik. Kelompok nomor 5, kalau kamu jadi kelompok nomor 5, kamu akan binasa. Makanya kalau ada kelompok nomor 5 itu saya nggak pernah komentar. Tak nengnoy. Loh kenapa? Oh Nabi sudah bilang kamu akan binasa kalau kelompok nomor 5. Ngapain saya ikut ngurusin? Tak teknawai itu nggak ngomong selamat. Cendang sadar. Ya mudah-mudahan tobat. Nggak akan saya urusin. Siapa kelompok nomor 5? Alim enggak. Jadi pencari ilmu tidak. Dengarkan nggak mau. Urun ya enggak. Komentator. Repot nih komentator ini. Pengajian kok ya nggak ada makanannya. Komentator.
Oh, pengajian kok ustadznya ustadz itu saja nggak pernah ganti. Komentator, itu ustadznya itu kok ceramahnya ya dari dulu kok bab wudhu nggak pernah naik. Bab wudhu saja yang diajarkan nggak pernah naik. Wudhu sholat nggak pernah ganti bab yang lain. Ustadznya ini hidupnya neliti orang lain, mencela orang lain, cari salahnya orang lain, cari kekurangannya orang lain. Makanya Allah kirimkan corona ke dunia. Tahu corona enggak? Masa nggak kenal corona? Gara-gara corona itu sampai desa Nganjuk kenal yang namanya masker. Betul ya? Pelosok desa di Indonesia dan dunia yang tadinya nggak kenal masker, akhirnya kenal masker. Kenapa? Masker ono. Mulutmu yang banyak ngomong nggak bagus, mulutmu yang banyak mencela orang, mulutmu yang banyak ghibah, mulutmu yang banyak adu domba namimah, mulutmu yang sering komentar nggak beres, karena kamu disuruh diam lewat wahyu-wahyunya Allah, tidak kamu dengarkan, maka Allah datangkan corona, masker ini. Ini namanya apa? Isyarat dari langit. Kalau pengen selamat pakai masker. Ya jangan bilang masker ini. Udah ini maskerono nih, dimaskeri. Betul-betul disaring, gak keluar kecuali yang bagus. Gak keluar kecuali yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Asik atau nggak asik? Asik. Nah ini ikhwani rahimakumullah, muqaddimah dari ceramah saya di siang hari ini. Sudah 32 menit saya ceramah, baru tahap muqaddimah. Kan belum bahas berkah ya? Belum ya? Tadi kan baru bahas jadi diam dan mendengarkan. Seperti Habib Husin Ba'abud yang datangnya tadi itu ada, tapi langsung duduk karena dengar ceramah saya. Tak linggih wae timbang Islam, nanti saya kesindir. Langsung duduk diam yo. Nggak obah itu. Praktek ilmu. Orangnya di belakang itu ada, yang saya lihat. Iya. Rajanya Rasul. Ada di belakang situ. Biarin di situ, jangan dipaksa ke depan, nanti ganggu majelis. Ya, biar di belakang saja. Oh, berkah itu nggak pilih-pilih tempat. Kadang-kadang yang di paling belakang berkahnya paling banyak. Kadang-kadang yang paling depan tuh dapat koretan. Ya kan tergantung sing ngedum. Betul enggak? Emangnya yang bagi terus yang depan dibagi duluan gitu ya? Enggak seperti itu. Emangnya seperti panitia bagi dum-duman beras gitu ya? Yang antri paling depan itu nanti dapatnya awal. Enggak begitu. Ini urusan langit. Allah al-Mu'ti, Allah yang memberi. Siapa yang bagi? Al-Qasim huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim, aku yang bagi. Lah Kanjeng Nabi kalau bagi kan ya milih-milih. Mana yang hatinya paling khusyuk, mana yang tubuhnya paling khusyuk, mana yang paling yakin, mana yang paling bersih, tempatnya dimanapun itu akan didatangi Nabi Muhammad SAW. Padahal guru dewi kan, tidak ada sing ruh, berkahnya paling banyak. Makanya itu sampai ada satu wali-wali itu yang kalau sholat nggak ngejar saf awal, ngejarnya saf akhir. Ada yang begitu, punya pandangannya beda. Karena kata beliau saf awal ini berkahnya banyak. Nah nanti itu berkahnya dari saf awal itu nanti akan tiba semuanya ke saf paling akhir. Tapi coba tiru, besok masjid saf akhir semua gitu ya. Ada wali-wali yang seperti itu, ya husnudzon, nanti yang di depan ini kabeh akan mengalir ke belakang. Nah, tapi kita kan disuruh nyarinya saf yang depan. Ada pula wali-wali yang merasa salahnya banyak, dia pilih di saf paling depan karena dia pernah punya dapat riwayat itu berapa banyak orang yang di belakang ya bisa menyebabkan yang depan dapat ampunan. Yang satu, berapa banyak orang yang di belakang itu dapat ampunan gara-gara yang di depan. Ajib, semuanya cari barokah, nggak pikir tempat dimanapun sama, kecuali bagian ceramah. Bagian ceramah kalau datang jangan kemudian belakang, giliran mau ceramah diaret-aret ke depan gitu. Kalau bagian ceramah ya langsung duduk di depan. Begitu dahulu diajarkan oleh
para aulia ussolihin. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut atau cukup? Yakin? Saya ini orang yang ahli saat ini yang mau saya kembangkan di Indonesia. Saya mau amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan gaya sedikit berbeda. Orang nahi mungkar di tempat mungkar itu biasa. Ada tempat mabuk, dia nahi mungkar di situ. Biasa atau nggak biasa? Biasa. Ada tempat judi, dia nahi mungkar di situ. Biasa atau nggak biasa? Biasa. Memang tempat mungkar. Nahi mungkar di tempat mungkar itu biasa. Cuman yang saya heran, kok di tempat yang taat, yang nahi mungkar sedikit. Nahi mungkar di masjid kok dikit. Nahi mungkar di pengajian seperti ini kok sedikit. Tidak sedikit kemungkaran di dalam masjid oleh pelaku yang ada dalam masjid. Tidak sedikit kemungkaran di pengajian oleh orang-orang yang ngaji. Yang akhirnya masjidnya itu jadi ya begitu. Kemudian majelisnya ya jadi begitu. Rahmat berkahnya nggak nyampe kepada orang-orang yang hadir. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang berbuat mungkar di tempat taat. Tuh, nomor 1. Ini contoh ya, kemungkaran di pengajian. Pengajian kok ngedum rokok. Ngaji kok ngedum rokok. Ini kemungkaran. Ya, kenapa merokok itu hukumnya cuma ada 2, nggak ada 3. Kalau nggak haram apa? Makruh. Kalau nggak haram, makruh. Nah, ini perlu disampaikan karena justru yang merokok di pengajian itu ya kita-kita. Betul toh betul. Anehnya orang yang nggak tahu agama nonton bioskop itu bisa loh nggak ngerokok. Adabnya nonton bioskop itu rapi, dilarang berbicara selama di gedung, diem. Handphone harap di silent. Masya Allah, nonton bioskop ini ya, ruangan ber-AC, dilarang merokok, nggak ngerokok. Bahkan sudah ngerti, wah di situ nggak bisa ngerokok, nggak bawa rokok. Rokoknya ditinggal di mobil, rokoknya ditinggal di motor. Kenapa? Ngerti di mall nggak bisa ngerokok, udah ngerepotin bawa rokok. Subhanallah, orang nonton bioskop itu bisa taat sama aturannya bioskop. Lah orang ngaji, cari ilmu, cari barokah, ninggalo barang makruh, kok beratnya luar biasa. Hadir orangnya hadir. Lalu kita lagi bicara diri kita sendiri. Saya nggak bicara yang di luar sana. Kita nih loh yang di sini, kita ini. Kadang-kadang kan ya Masya Allah. Ini kalau dicek kantongnya mungkin masih banyak yang ngantongi rokok. Di kantongnya itu ngantongi rokok. Saya pernah ketemu satu teman berangkat sholat di Masjid Riyadh. Masjidnya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang dilanjutkan oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahumullah. Kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya. Sampai sekarang ada satu orang sholat di situ. Di masanya Habib Anis dulu, saya waktu ngaji siang gitu ya, baca kitab siang. Satu orang nih parkir motor, kemudian buka jok motor. Motornya ya bukan motor yang mahal, motor biasa yang warnanya merah tuh loh, yang apa tuh, Honda atau Yamaha 7 zaman dulu tuh ya, 75 tuh ya. Dibuka itu joknya. Kemudian mengeluarkan rokoknya yang murah-murah itu. Ya, dosa sebutkan mereknya, iklan nanti. Nah ini dikeluarkan rokoknya, dimasukkan dalam jok, terus ditutup. Saya nanya, kenapa kamu kok mengeluarkan rokok dari kantongmu, dimasukkan jok? Kenapa? Padahal dia bukan santri, bukan mau ikut pengajian, bukan. Mau numpang sholat. Orang bisnis, orang kerja, datang cuma ikut sholat 5 waktu, bukan ikutnya ngaji. Jawabannya, oh ini barang jelek, nggak layak masuk masjid. Ini barang jelek, tidak layak dibawa masuk masjid. Sementara kita santri, nggak bisa melihat ini jelek. Masya Allah. Hadir orangnya, hadir, yakin hadir. Nah ini namanya nahi mungkar di tempat-tempat taat. Ya, dulu Habib Muhammad bin Thohir Ba'abud, ayahnya Habib Zain ini, Masya Allah, tegasnya luar biasa. Kalau lihat ada yang nggak pas, nanti tanya sama Habib Zain, tanya sama Habib Mustafa Ba'abud. Ya, mumpung beliau ini masih hidup, semoga panjang umur feto'atillah. Ya, langka orang-orang seperti ayahnya beliau itu. Tegasnya luar biasa, nggak peduli mau suka nggak suka, pokoknya begini.
Demi biar rahmat turun ke satu tempat. Rahmat itu kalau udah turun di satu tempat, itu nyebar kemana-mana. Daripada nggak ada yang turun rahmatnya, lebih baik satu dijaga sehingga rahmatnya nyebar ke seluruh Indonesia. Jadi aturannya dijaga betul. Maka saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan semua kawan-kawan saya yang ahli ilmu, yang cari ilmu, mari kita tertibkan majelis kita. Jangan izinkan ada rokok masuk ke dalam majelis, apalagi masjid. Apalagi masjid. Saya nggak ngurus orang rokok. Orang rokok yang ngurus bukan saya, Allah Ta'ala. Allah udah buat hukum sendiri tentang orang merokok yang dijelaskan oleh para ulama. Silahkan ikuti pendapat para ulama. Tapi kalau membawa rokok ke dalam majelis, itu menjadi urusan saya. Kenapa? Karena saya seorang penceramah, saya seorang pengajar, saya harus mengajarkan adabnya di dalam majelis. Bagaimana engkau akan mendapatkan rahmat, sementara yang makruh, yang dibenci, menjadi kesukaanmu. Kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Tersindir atau ketampar? Kalau jenengan ketampar saya senang. Ya berarti itu orang sadar. Oh iya, aku banget itu. Itu aku banget tuh, itu aku banget. Itu saya, itu beneran, itu saya. Ikhwani rahimakumullah. Ini penting, ya. Kemudian contoh lagi kemungkaran di dalam majelis dan di masjid. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Khatib Jumat khutbah. Khatib Jumat lagi khutbah. Jamaah Jumatan itu kirim pesan WhatsApp. Jumatan ini. Jumatan main handphone. Kirim pesan WhatsApp. Searching baca detik.com. Masya Allah. Ini Jumatan. Masjid. Handphonemu patenono. Durung awakmu dipateni. Sama Israel alaihissalam. Sebelum kamu dimatikan sama Israel alaihissalam, matikan handphonemu kalau di masjid Jumatan patenono. Ya Allah, paling berapa menit tuh? Tinggalan dunia itu dunia. Tinggalkan, singkirkan. Aku mau cari barokah, aku mau cari ampunan, aku mau cari rahmat. Ngadep Allah Ta'ala. Handphone, bye-bye. Nanti ya, sayang, ketemunya habis Jumatan. Kan gitu keren. Ini enggak dibawa kemana-mana. Jadi nanti kalau dikubur biar handphonenya yang jawab gitu ya. Man rabbuka, nanti handphonenya yang jawab. Bukan. Kita yang akan menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak yang modelnya seperti itu? Kemudian pakaian-pakaian yang dipakai untuk masuk masjid. Banyak ini kita-kita yang enggak perhatian pada pakaian masuk masjid. Sementara Allah itu memberi perhatian khusus tentang pakaian untuk sholat, pakaian untuk ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kalian itu mau sholat dimanapun sholatnya, khudhu zinatakum, pakailah pakaian kalian yang terbaik. Terbaik bukan menurut kepala saya, terbaik bukan menurut kepala anda, terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik menurut Allah adalah apa yang dicontohkan, diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, pastinya nutup aurat. Kemudian pakaiannya yang warnanya, kalau untuk sholat yang terbaik warnanya serba putih, walaupun warna lain nggak jadi masalah. Model yang ada pakai nggak jadi masalah, yang penting nutup aurat, sopan. Saya masuk masjid sholat zuhur, tahiyatul masjid, Allahu Akbar, langsung buyar itu konsentrasi saya. Sudah jelas nggak bakal khusyuk. Khusyuk itu walaupun nggak ada apa-apa, nggak mudah, apalagi ada apa-apa. Di depan saya kaos itu gambarnya salib. Lu orang mau pakai salib dimanapun boleh, urusannya masing-masing, kan begitu ya. Tapi kalau muslim bawa salib ke dalam masjid kan ya aneh. Aneh atau nggak aneh? Aneh. Lu nggak sengaja, itu nggak sengaja. Karena dapat hadiah kaos, dipakai di mana-mana, dipikirnya cuman kaos. Cuman nggak kaos. Nah, ini kan sesuatu yang nggak pas, sesuatu yang nggak baik. Maka kita harus tertibkan diri kita sendiri. Nahi mungkar pada diri sendiri. Lihat, di tubuh kita ada ndak kemungkaran. Kemungkaran jangan kita bawa ke masjid, jangan kita bawa ke majelis. Kalau bawa mungkar ke tempat mungkar itu ya masih, ya memang tempatnya gitu loh ya. Memang tempatnya jelek, tapi itu tempatnya.
Orang-orang dulu tuh paham betul. Wah, saya ini penjahat, Bib. Yai penjahat. Gak layak saya ini. Gak layak. Tahu dia, ngerti. Tawadhu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok kita yang ngaji tambah gak paham ya? Gak ngerti. Lupa. Dan gak ada yang kasih tahu mungkin. Semua sibuk ngurusi yang di luar, yang di dalam tidak diurusi. Yang di dirinya sendiri tidak diurusi. Yang lebih ngeri yang saya sampaikan di pengajian waktu itu, saya ceramah di sebuah desa beberapa belas tahun yang lalu. Ini contoh yang lama-lama saja ya, nggak usah yang baru-baru karena saya sudah 2 tahun online nggak offline ya. Contoh yang lama-lama, ceramah itu kan dikasih minum ya. Waktu itu disuguhi teh, saya lihat tehnya langsung mau minum, salah nggak minum yang ngelak karena ada yang nyuting dari panitia kan disuting. Ini kalau sampai saya minum salah, nggak saya minum salah. Kenapa? Karena gelasnya itu angker bir. Gelasnya angker bir, isinya teh. Ini benar terjadi, saya alami. Akhirnya saya angkat. Mari kita mabuk bersama aja, mah. Gitu. Alhamdulillah. Panitianya langsung, waduh, maafin. Tidak apa-apa. Sepenting isinya teh, saya bilang. Konfirmasi ya, yang nyuting ini bukan bir ya, ini teh, cuman gelasnya mungkin hadiah. Gelasnya hadiah, mungkin yang nggak sadar ya, nggak kerasa, asal pengen cepet nyugui ustadznya gitu ya, sakonone gelas dikeluarkan. Lah ini kan nggak pas, iklan bir di pengajian. Kan luar biasa ini. Ada nggak yang model begini? Ada. Yang model begitu ada. Makanya kita nggak usah ngurus dulu yang di luar sana. Yang di luar sana biar diurus sama yang ngurus. Tapi yang tempat rahmat ini yuk kita urus bener. Kenapa? Yakinlah pada sabda Nabi Muhammad SAW. Yakinlah kepada petunjuknya para wali. Tempatnya ilmu ini kalau betul-betul jadi tempatnya ilmu, dari tempat itu Allah akan kirimkan 70 cahaya ke tempat maksiat. Tempat maksiat yang gak pernah dengar suara zikir, gak pernah sholawat, gak pernah tasbih, orangnya sibuk mendem. Itu kalau tempat kita betul-betul buat taat, dari tempat kita dimunculkan cahaya, Allah kirimkan ke tempat maksiat tadi, sehingga ahli maksiat itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kenapa banyak tempat-tempat maksiat tapi gak dapat hidayah? Karena tempat taatnya penuh dengan kemaksiatan. Ngerasani di masjid, ada enggak? Ayo, Bu, Ibu, ngerasani di masjid banyak. Itu loh orangnya di pojok itu loh. Ibu-ibu ngobrol. Ya bapak-bapak juga sih, zaman sekarang kan bapak-bapak juga nonton drama Korea ya. Bukan cuma ibu-ibu. Ngobrol. Yang mana itu loh? Itu loh. Ya itu yang kudungnya warnanya itu. Oh, itu orang yang mana itu? Gunjing orang di dalam masjid. Dan ini sudah dikasih informasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid. Tapi ngobrolnya duit. Ngobrolnya dunia. Obrolannya di dalam masjid dunia. Kan keterlaluan. Emang pasar. Nggak punya tempat lagi ngobrolkan dunia. Di rumah dunia, pasar dunia, mall dunia, masuk masjid dunia lagi. Yaitu kita, bukan orang lain. Hadir nggak orangnya? Hadir. Jangan lihat orang lain. Yuk nasihati diri sendiri. Masih ngobrolkan dunia di dalam masjid. Bagaimana barokah akan turun kepada kita? Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita pengen berkah turun, tempat-tempat taat nih yuk kita jaga. Saya tuh memang kalau urusan yang begini kenceng saya. Yang begini kan kenceng. Kenapa? Jarang yang ngurusi. Kalau yang begitu saya biasa-biasa saja. Kenapa? Udah terlampau banyak yang ngurusi. Banyak yang ngurusi. Tapi yang begini, kalau bukan kita yang ngurusi majelis kita, siapa yang mau ngurusi majelis kita? Yuk tertibkan majelis, barokah akan turun. Alhamdulillah sudah 49 menit saya bicara. Udah cukup panjang. Cukup atau tambah? Ya kan rakus toh. Padahal kalau qanaah itu kan ya nanti dapatnya banyak. Tapi kalau rakus ilmu betul. Kalau rakus duit nggak betul. Rakus ilmu betul. Tambah dikit lagi boleh?
Iya, karena saya semalam dari Rembang. Saya ngisi di Rembang itu karena ikut GPS. Dan sudah 2 tahun saya nggak ceramah offline. Jadi udah mulai agak lupa. Jalan ke pelosok-pelosok Rembang, agak lupa karena hujan. Jadi jalanannya nggak kelihatan. Pasrah sama GPS. Dan GPS itu kan baik hati, selalu mencarikan jarak yang terdekat dan tercepat. Betul ya? Saya ikuti. Kebetulan kok saya pengen buka jendela. Padahal saya biasa nggak mau buka jendela. Karena lewat sawah-sawah, tak buka jendela biar tambah padang. Tak buka jendela. Ketemu satu orang, Mas mau kemana? Ke sana. Balik Mas, pedot kerteke. Jembatannya apa? Pedot. Oh ya udah balik. Balik lagi sama GPS-nya diajak lewat situ terus ya, masuk sawah dan lain sebagainya. Sampai terakhir saya telepon panitianya, tolong saya dijemput di titik sini saja. Kenapa? Ini kalau ikut GPS terus, nanti nggak nyampe saya. Karena GPS-nya maksa cari jalan yang terdekat. Begitu dijemput sama panitia, Masya Allah, cepet nyampe-nya. Nah itu ilmu. Kalau mau jadi orang selamat dunia akhirat itu jangan pegangan sama buku. Allah nggak nurunkan buku ke muka bumi ini. Tapi yang Allah turunkan Nabi yang bawa Al-Quran. Nabi yang bawa Al-Quran. Al-Quran itu bisa ditulis karena diucapkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW. Maka kita suruh ngambil Al-Quran itu dari dadanya ulama. Mushaf ini kita baca betul, ya baca mushaf. Tapi baca mushaf harus lewat dadanya ulama. Kamu kalau baca sendiri nanti keliru semua itu. Nggak belajar ya, keliru semua. Harus lewat ulama, bacanya saja lewat ulama, apalagi maknanya harus lewat ulama, jangan lewat buku. Man syekhuh kitabuh fa khata'uhu akthar min shawabih. Siapa yang gurunya itu bukunya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Cari guru, itu ilmu semalam. Nah kenapa saya dari Rembang mestinya dari pagi bisa sampai sini kan ya? Rembang keluar Bojonegoro, Padangan, Ngawi, itu ya, Cepu, Padangan, Ngawi ke sini kan selesai. Nah, tapi karena ibu saya pengen ikut. Begitu dibilang tempatnya Habib Zain, wah ibu saya anak dulur ya, sepupu. Ya pengen ikut ngaji ke sana. Ini kalau ikut harus balik ke Solo. Ke Solo. Padahal saya nyupir dari Solo sampai Rembang, dari Rembang sampai Solo, ya. Terus nyupir ke sinilah lagi. Itu kalau pakai mikir, semutung di tengah jalan. Aduh, kesel. Kalau pakai mikir. Tapi karena saya yakin, kalau nyenengkan orang tua itu pasti berkah. Saya nggak niat nyenengkan Habib Zain, terlampau sedikit pahalanya. Ya nyenengkan putu Nabi namanya Habib Zain, besar pahalanya, tapi buat saya terlampau sedikit. Kalau nyenengkan orang tua saya plus nyenengkan Habib Zain, kan pahalanya lebih banyak, betul kan ya? Jauh lebih banyak. Tapi setan tuh banyak bisiki saya, nggak usah, parkir saja di rest areanya Ngawi, tidur situ, mandi situ, ya atau nanti mampir rumah makan Nirwana dulu, mandi situ, nanti tinggal bilang sama mamahmu, capek mah, selesai, mamahmu ya paham kok, ibu tuh sayang sama anaknya. Ini setan, setannya hadir. Setan. Maka saya pulang aja. Sengaja nggak saya kasih tahu ibu saya. Saya nggak mau menjanjikan sesuatu. Sampai rumah, kemudian saya tidur sebentar. Karena sampai rumah sudah jam 6. Jam 6 pagi sampai rumah. Tidur sebentar. Perjalanan dari rumah saya ke sini kan 2 jam lebih. Tadi saya berangkat dari rumah jam setengah 9. Harusnya itu nyampainya jam 11 kurang dikit. Tapi tadi jam 10 udah parkir saya. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Nyampainya sesuai jadwal, ya bisa bawa ibu saya seneng. Seneng saya itu enggak penting. Sebab kalau ibu saya seneng, Allah saya seneng. Kalau Allah saya seneng, Allah akan buat saya seneng. Jadi saya nggak usah nyari seneng saya karena udah dibuat seneng sama Allah Ta'ala. Kan enak urip. Lah awakmu kan gak golek seneng, mah gak seneng-seneng awak. Kamu tuh cari seneng, tapi nggak dapat seneng-seneng. Kenapa? Nggak mau disenangkan sama Allah. Berusahalah agar disenangkan sama Allah. Gimana caranya disenangkan sama Allah? Kan Allah udah bilang, ridhollah fi ridhol walidain. Kalau orang tuamu ridho, aku seneng. Aku puas, aku seneng. Nah kalau Allah seneng kan kita disenengkan sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini cari berkah. Nah sekarang ini udah cari duit buat istri, cari duit buat istri, cari duit buat istri. Bapak ibumu kapan kok kasih? Nafkah sekalian nafkah. Kebanyakan nafkah buat istri. Sarapan nafkah, makan siang nafkah, makan malam nafkah, makan sore nafkah, makan duha nafkah, makan asar nafkah. Ya tidur, masya Allah, kasur 5 nafkah semua. Baju selemari kebak nafkah. Buat orang tua kita mana? Kadang nih anak nih hadir juga, anaknya hadir entah di alam mana, wallahu a'lam. Kan masih di dunia gitu ya. Tuh ada anak-anak nih yang laki-laki takutnya kehilangan istri luar biasa. Sampai istrinya ngancam, pilih ibumu atau aku. Wah, masya Allah. Aku pilih kamu sayang. Ibuku pasti akan hilang kok. Bentar lagi juga akan meninggal dunia. Aku tak pilih kamu saja. Pilih istrinya daripada orang tuanya. Selamat dilaknat kamu. Suhtullah fi suhtil waliden. Orang tuanya marah, Allah marah. Orang tuanya belum marah, Allahnya sudah marah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah Beb, kalau memang istri saya model begitu, solusinya bagaimana? Oh ada, tenang, mau saya cari. Ya yang cerdas sedikit, jangan radikal, jangan ekstrim. Istri yang ngomong, pilih aku atau ibumu. Jangan ngomong, silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Jangan begitu. Itu pria kurang pinter. Kehilangan bojo nanti. Bisa dipertahankan, kenapa harus dihilangkan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Itu perintah Nabi SAW. Sehingga kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati, doa. Itu iman yang paling lemah. Pendapat lain itu iman yang paling kuat, atau yakni yang berlipat-lipat kalau dengan hati. Maka ngomong sama istri yang model seperti itu. Mudah-mudahan istri kita nggak seperti itu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan istri anak keturunan kita nggak seperti itu. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan muslimah nggak ada yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Pilih aku atau ibumu? Jawabannya, pertanyaanmu salah. Kok salah gimana? Oh jelas sudah terpilih kok masih ngomong seperti itu. Kamu kan udah jelas saya pilih. Kalau enggak kan saya pilih si mbak yang di pojok sana. Nah, kamu sampai saya nikah itu berarti saya udah pilih pilih kamu. Pasti saya pilih kamu. Tapi ya biar kamu itu dan saya dapat berkah yang luar biasa. Yo ayo saya tak nyenengkan ibu saya dan nyenengkan ibu kamu. Biar nanti kamu dapat mantu yang seperti saya. Mikir dia, iya. Jadi kalau mantunya nggak seperti suami saya, terus ninggalno ibu, nanti aku ditinggalno sama anakku juga. Ya. Mikir, iso, saya ngajari sopo, Habib Novel, oh pantes, dibuat slow gitu loh, santai, ojo kenceng-kenceng gitu sama pasangan, nyantai saja. Perempuan itu masya Allah baik-baik, kalau nggak baik nggak mau ngelahirin kamu ibu-ibu itu. Oh yang dilahirkan nggak jelas seperti ini kok. Engkau nak tak lahir, jadi ini apa ya? Kan tidak tahu tuh. Itu kan gambling. Kalau bahasa orang kan gitu ya. Taruhan tuh. Metu ganteng apa ayu? Elek apa ayu? Kan gitu ya taruhan. Lahir ganteng, alhamdulillah ganteng. Pasti was-was itu orang tua. Kira-kira soleh atau salah? Soleh atau salah, was-was terus. Dan ketika mau melahirkan ya urip apa mati? Urip apa mati dirinya? Ya, selamat atau tidak ketika melahirkan. Tapi para wanita itu berjuang. Mujahidah sejati itu ibu-ibu kita sendiri, bukan yang lain. Kamu sibuk cari mujahidah. Mana mujahidah? Gak melek tawamu. Apa kamu gak melek? Sibuk cari mujahidah. Itu orang tuamu, mujahid dan mujahidah sejati. Orang tua kita sendiri. Hargai itu ibu-ibu kita. Dan wanita dimanapun berada, meskipun modelnya yang seperti itu, hargai, didoakan, dilus-lus, ya kalau nggak kuat jangan dipisah, cari tambahan satu lagi. Kalau nggak kuat, kan prinsipnya Muslim itu tidak menghilangkan, tapi menambah. Kan lebih bagus menambah daripada menghilangkan. Ibu-ibu, pilih dihilangkan atau ditambah? Bu, pilih dihilangkan atau ditambah?
Enggak, pilihannya tidak ditambah, tidak dihilangkan. Aku siap menjadi yang solihah untukmu sayang. Masya Allah. Itu jawaban ibu-ibu untuk suaminya masing-masing. Pemirsa dimanapun ada berada, alhamdulillah 1 jam udah saya bicara. Tambah dikit lagi boleh? Ini. Habib Zain ntar lagi kan masih ada pembagian hadiah. Itu ngajinya enak banget ya. Terus disuguhi kayak hadiah, manja bener itu. Ya, ganjaran ya itu. Semua dapat, manjanya luar biasa. Nih saya ini senang datang ke sini. Ya senangnya ya satu nyenengkan ibu saya, yang kedua nyenengkan Habib Zain. Karena kalau nyenengkan Habib Zain itu berarti nyenengkan semua. Nyenengkan Habib Mustafa, ya nyenengkan ayahnya, Habib Muhammad. Habib Muhammad itu dulurnya kakek saya kok. Adiknya kakek saya. Jadi ya nyenengkan kakek saya juga. Nah kakek saya itu putunya Kanjeng Nabi, berarti nyenengkan Kanjeng Nabi. Nah kalau Kanjeng Nabi senang ya Gusti Allah senang. Enak itu double-double gitu. Nikmatnya luar biasa. Saya kesini nggak mau gratis, saya minta bayaran, tapi bukan dari Habib Zain. Paling beliau tuh ya seberapa pol-polane kan gitu ya. Walaupun dikeluarkan semua ya paling ya seberapa kan begitu. Tapi saya minta bayaran dari Allah Ta'ala. Karena siapa yang mewujudkan hajat saudara muslimnya, Allah wujudkan 70 hajat dunia dan akhiratnya. Wah asik. Maka saya berangkat ke sini tadi sudah nyusun hajat. Mobil anyar, nyusun saya. Nggak repot-repot, mobil baru. Mulai bayang saya ngopo merke gitu ya. Macam-macam dan banyak yang saya susun dan tidak boleh di-share di majelis seperti ini. Iya, karena rahasia. Nanti ketahuan hajat-hajat saya. Biar ada rahasia di antara kita. Itu dulu caranya orang-orang soleh. Ya, minta balasan itu dari Allah, jangan dari manusia. Nah, kita mikir tuh gimana ya, dapatnya banyak, menang akeh gitu. Biar menang akeh. Menang banyak saya. Gimana caranya menang banyak? Nah, itulah kepandian para ulama dalam menyusun niat. Jadi kalau majelis ini susun niat yang banyak, birrul walidain. Ya, yang nomor 1 senangkan Allah dengan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian senangkan orang tua. Nah, termasuk kemungkaran di majelis, mohon maaf, kemungkaran di majelis. Yang menyebabkan satu majelis diblokir sama Allah Ta'ala. Meskipun yang hadir di situ wali-wali diblokir. Ngeri ini. Ngomongnya nggak enak. Nanti kalau ada pelakunya nggak usah ngomong, langsung tobat ya. Kalau enggak diblokir kabeh. Ojo zalim. Gara-gara kamu diblokir semua. Beb kok bisa? Lo iya. Oh gara-gara satu kapal itu bocor di kamarnya satu orang kan kelelep kabeh, betul ya? Yang bocor kan cuma satu kamar. Kamarnya Pak Yai nggak bocor, kamarnya Habib nggak bocor. Yang kelelep siapa? Yuk kabeh. Habibnya kelelep, Yainya kelelep. Gara-gara kamar yang bocor tadi didiamkan. Betul tak betul? Nah majelis jangan sampai ada yang bocor, nanti berkahnya entek kabeh. Sudah diblokir, digembosi, kan ya repot. Apa itu? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ngeri. Yang putus silaturahim sama mertuanya tobat sekarang. Yang putus silaturahim sama orang tuanya tobat sekarang. Tidak akan dapat berkah apapun kalau nggak taat sama orang tua. Yang putus silaturahim sama paman dan bibinya, modelnya paman bibimu seperti apapun, nyebelin seperti apapun, aja gua pedot. Karena kalau kamu pedot, Allah medot kamu. Ngeri. Pernah di zaman Nabi SAW, Rasulullah mau doa, Nabi loh ya, Nabi Muhammad SAW mau doa. Rasul umumkan, siapa yang hadir di sini mutuskan tali silaturahim, tolong pergi dulu, kata Nabi. Saya mau berdoa, doa saya tidak akan diterima Allah kalau di tengah-tengah saya ada orang yang mutuskan tali silaturahim. Nah, sahabat itu ya jujur. Nah Kanjeng Nabi juga tidak suka makso. La ikraha fiddin. Jadi kalau memang belum bisa nyambung silaturahim, nyingkirose gitu loh ya. Itu bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Nggak ngeleng-ngeleng. Daripada nanti semuanya gagal, ya kamu minggir dulu. Nah rampung balik. Maka bangun satu anak muda, pergi meninggalkan majelis. Anak muda itu ternyata pergi ke rumah bibinya, budenya atau bulenya itu. Bude atau bulenya kaget. Masya Allah, berapa tahun gak kesini kamu? Karena putus hubungan, ada benci sama bibinya. Ngomong langsung, Bi, saya ini kesini karena tadi di tengah majelis Nabi SAW, Nabi mau doa, ngomong yang mutuskan tali silaturahim suruh keluar dulu, karena doa Nabi gak akan diterima sebelum orang itu pergi. Jadi sekarang saya nggak mau begitu lagi. Saya tak nyambung sama bibi. Bibinya ngomong, wes nyambung. Cepet balik, eman. Nanti kamu nggak dapat doanya Nabi. Cepet balik ke majelisnya Nabi.
Maka langsung dia lari ke majelisnya Nabi Muhammad SAW, duduk di situ mengaminkan doa. Rampung majelis, dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kamu tadi kok pergi kenapa? Nabi nggak bilang, kamu yang memutuskan silaturahim ya? Nggak gitu. Nggak ada sultan, mosok kanjeng Nabi sultan. Walaupun kanjeng Nabi tahu dengan izin Allah, ya. Tapi kan ya adabnya kan ya etok-etok gitu loh ya. Nah, makanya kamu kalau ketemu Habib sama Kiai yang suka etok-etok itu jangan sok pede. Wah, Habibnya nggak tahu. Etok-etok itu pura-pura nggak tahu, bodoh nih. Ketemu Kiai yang ya, wah Pak Kiai nggak tahu itu. Ya Pak Kiai nggak tahu. Jangan begitu. Beliau-beliau itu hebat, niru Nabi Muhammad SAW. Ngerti, tapi pura-pura tidak tahu. Nanya, kenapa tadi kamu kok pergi, tidak ikut duduk sampai dari awal sampai akhir, terus di akhir balik? Ya Rasulullah, saya orangnya tadi yang Rasul sebutkan. Nah, terus kamu kok balik kenapa? Saya datangi bibi saya, diceritakan semua. Maka Rasul mengatakan ahsanta, ahsanta, ahsanta. Oh, kamu kalau SAW 3 kali diulangi. Kamu just stop, kamu just stop. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Akhwani rahimakumullah. Nah, inilah kemungkaran di dalam majelis. Apalagi majelis ngajarin memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Yang hadir saja memutuskan tali silaturahim diblokir sama Allah. Apalagi kalau orangnya ngajarin memutuskan silaturahim di dalam majelis. Ngeri. Makanya mari sepulang dari tempat ini, ya sudah pasti nggak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Jadi anak yang semakin bakti sama orang tua. Amin. Dan saya minta Anda menjadi duta-duta meniru saya, copy paste, mengajarkan pada diri sendiri dan kepada keluarganya. Kalau di pengajian jangan bawa rokok, rokoknya taruh di mobil, rokoknya taruh di motor, rokoknya taruh di luar sana. Jangan dibawa masuk majelis, jangan dibawa masuk masjid. Bib, kalau udah buyar boleh enggak? Ya boleh, tapi jangan di dalam masjid. Keluar sana ngerokok lah silakan. Di majelis dia eman-eman toh majelisnya, ambu malaikat bawa ambu rokok. Nanti keluar dulu ke sana biar barokahnya nggak hilang, karena berkah itu nggak bisa kumpul sama barang elek, nggak bisa kumpul. Kalau ketempel ya nyingkir dia, eman-eman rugi nanti kita. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan semuanya mendapat barokah yang full. Ya, dapat barokah yang full. Waktu saya kembalikan kepada Habib Zain. Kalau diperintah itu enak ya, sebab yang doa bukan saya, beliau yang doa, saya yang ngomong, kan enak toh. Nah, kalau beliau yang doa kan kabul, kalau saya tanda tanya, langit sopan bentuk novel gitu. Itu perutnya ada haramnya enggak tuh, penelitian terlampau banyak. Itu yang doa siapa? Habib Zain. Yang ngucap novel, oh aman lanjut, kan enak. Nah, niat bakti sama orang tua. Akhir, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير والتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا الله يا أرحم الراحمين, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan. Panjangkan usia orang tua kami dalam kenikmatan. Ya Allah, jadikan ayah bunda kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak-anak yang berbakti. Jadikan kami anak-anak yang taat. Jadikan kami anak-anak yang selamat. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan keturunan kami ila yaumil qiyamah saleh dan salihah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami ridha kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami ridha kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami ridha kepada anak-anak kami. Ya Allah, ridhai anak-anak kami. Ya Allah, senangkan anak-anak kami. Ya Allah, muliakan anak-anak kami. Ya Allah, tentramkan anak-anak kami. Ya Allah, angkat derajat anak-anak kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, sembuhkan yang sakit di antara kami. Ya Allah, sehatkan yang sakit di antara kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami semua keberkahan demi keberkahan. Ya Allah, keberkahan demi keberkahan. Ya Allah, rahmat demi rahmat. Ya Allah, sehingga kami masuk dalam kelompok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kenikmatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau ridha kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sampaikan kami semua ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ya Rabb, dalam keadaan selamat. Ya Rabb, Allahumma ruddana ila awtanina salimin ghanimin mujammalin bi khairi dunya wa din bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua, ya Allah, orang-orang yang selamat dunia, selamat barzah, selamat mahsyar, sampai ke jannah beserta pasangan hidup kami, orang tua kami, anak keturunan kami, sahabat kami. Dan terkhusus untuk orang-orang yang berbuat baik untuk majlis ini. Ya Allah, orang-orang yang bantu Habib Zain, ya Arhamar Rahimin, dan keluarganya. Ya Allah, jadikan semuanya orang-orang yang mendapatkan hajat-hajatnya kabul tanpa susah payah dunia maupun akhirah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya mendapatkan pahala yang berlipat dari sisimu. Ya Allah, jadikan semuanya mendapatkan kebahagiaan di dalam hati dan fikir dan semua gerak dan diamnya. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وصلى الله على سيدنا. Ya Allah, akhirilah usia kami semua kelak dengan husnil khatimah. Setelah kami hidup dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan. Ya Rabb, matikan kami, wafatkan kami dengan husnil khatimah dalam keadaan selamat, sehat wal afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Amun. Monggo, ampun, monggo, saya terasa